Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Untuk hari ini, pertemuan kelima, kita akan membahas atau berbicara mengenai saham. Saham itu apa? Saham itu merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Jadi, sebuah perusahaan, misalnya teman-teman menginvestasikan uangnya di sebuah perusahaan tertentu, maka sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan investasi, kita diberikan yang namanya sertifikat saham. Nah, ini modal perseroan terbatas ya, terdiri atas dua unsur. Yang pertama modal saham, yang kedua saldo laba. Yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini atau pertemuan kali ini akan membahas mengenai modal saham. Saldo laba untuk pertemuan berikutnya. Atau kalau kita tuliskan di dalam laporan posisi keuangan, ini ada contohnya, perusahaan Delta Company, laporan posisi keuangan sebagian ya, ini merupakan bagian dari ekuitas. Ekuitas terdiri dari dua, modal saham dan saldo laba. Jika ditotal maka ketemu yang namanya total ekuitas. Nah, bagaimana sih akuntansi untuk transaksi saham? Akuntansi penerbitan saham biasa pada nilai nominal untuk memperoleh kas. Jadi nanti ada klasifikasi saham, saham biasa dan saham preferen. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu yang saham biasa. Apa sih itu saham biasa, teman-teman? Saham biasa merupakan kepemilikan modal yang istilahnya ini bisa kita artikan bahwa tidak memiliki hak prioritas. Berbeda kalau saham preferen itu nanti dia kepemilikan modal yang memiliki hak prioritas. Prioritas atas apa? Dividen, atas pembagian aset, jika likuidasi, dan lain sebagainya. Ya, kita fokus lagi kembali ke bagaimana cara menjurnal ketika ada penerbitan saham. Ini ada contohnya, Hydroslide menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar $1 untuk memperoleh kas. Maka jurnalnya, dari sini kita pahami bahwa Hydroslide menerbitkan 1000 lembar saham. Nilai pari berarti nilai nominal ya, $1. Menerbitkan berarti perusahaan tersebut memperoleh pendanaan atau memperoleh kas. Di sini kasnya bertambah sebesar 1000, yaitu dari 1000 lembar dikalikan nilai nominalnya atau nilai parinya per lembar $1. Jadi $1000. Nah, kreditnya apa? Modal saham biasa sebesar $1000. Jadi kalau pada pertemuan lalu kita sudah membahas obligasi, di mana sudah saya sampaikan bahwa untuk memperoleh pendanaan ada dua cara, bisa menerbitkan obligasi, bisa menerbitkan saham. Nah, kalau yang menerbitkan obligasi sudah kita bahas pada minggu lalu. Nah, sekarang kita membahas yang menerbitkan saham. Perusahaan ingin menambah modal dengan menerbitkan saham.
Ya, ini ada contoh transaksi lainnya. PT XX menerbitkan 1000 lembar saham biasa dengan harga per lembar. Harga per lembarnya $5 dan nilai pari saham tersebut per lembarnya $1. Maka jurnalnya bagaimana? Ini PT XX menerbitkan 1000 lembar saham. Harga per lembarnya berapa? $5. Berarti kas yang diterima 1000 dikalikan $5 atau $5.000. Nah, ingat bahwa modal saham biasa selalu dicatat sebesar nilai nominal. Selalu dicatat sebesar nilai nominal. Ya. Ini di sini berarti ini ada typo ya. Harusnya di sini nilai nominalnya kan 1000 lembar dikalikan 1 atau di sini 1000 atau premium saham biasanya 4000. Ini terbalik. Jadi jurnal yang benar kas $5.000, modal saham biasa 1000 dan premium saham biasa 4000. Nah, kemudian saham Trisuri. Apa itu saham Trisuri? Merupakan saham milik perseroan yang telah diterbitkan, kemudian dibeli kembali dari pemegang saham. Namun saham tersebut tidak dihentikan. Jadi kalau saham Trisuri ini tadi perusahaan, misalnya perusahaan XX telah menerbitkan saham. Kemudian misalnya menerbitkan sahamnya pada bulan Januari, pada bulan tertentu atau tanggal tertentu, saham yang sudah diterbitkan ini ditarik lagi atau istilahnya dibeli kembali oleh perusahaan penerbit awal. Nah, ini kita sebut sebagai saham Trisuri. Ini ada contoh laporan posisi keuangan. Ini Delta Company ya, memiliki ekuitas dengan komposisi modal sahamnya 5 juta dan saldo labanya 2 juta, maka total ekuitasnya 7 juta. Nah, ini transaksi untuk pembelian saham Trisuri. Pada tanggal 1 Februari 2014, saham tersebut diakuisisi 4.000 lembar dengan harga $80 per saham. Maka jurnalnya jadi tadi memiliki saham tadi di Delta Company. Di sana disampaikan bahwa perusahaan tersebut memiliki 100.000 lembar saham. 100.000 lembar saham. Nah, kemudian dari 100.000 lembar saham itu 4.000 lembar diakuisisi atau istilahnya dibeli kembali. Nah, saham yang sudah dahulu diterbitkan lalu kita akuisisi atau kita tarik kembali, ini yang kita sebut sebagai saham Trisuri. Nah, mengakuisisinya berapa lembar? 4.000 lembar dengan harga akuisisi $80 per saham. Maka jurnalnya saham Trisurinya didebit sebesar $320.000 dan kas dikredit $320.000. Nah, ini karena saham yang sudah beredar kita tarik kembali atau kita beli kembali, maka di sini saham Trisuri didebit dan untuk mengakuisisi ini dibutuhkan kas sebesar $320.000.
Nah, sahamnya di sini sudah berubah nama menjadi saham Trisuri. Kenapa? Karena saham yang sudah kita terbitkan kita akuisisi atau beli kembali. Nah, kemudian penjualan saham Trisuri. Nah, ini ada dua kondisi penjualan saham Trisuri jika di atas biaya perolehan. Sebagai contoh dari kasus tadi kan awalnya memiliki 100.000 lembar saham yang beredar. Kemudian ditarik 4.000 lembar dengan harga $80. $80 per lembar. Nah, dari kasus tadi ini, seandainya saham Trisuri yang sudah kita tarik atau saham yang kita tarik atau kita akuisisi tadi sebesar 4.000 lembar, kita jual. Misalnya saja dijual dengan harga per lembarnya $100. Maka jurnalnya bagaimana? Karena menjual saham otomatis akan memperoleh kas. Kas sebesar berapa? Ya harga jualnya berapa? Harga jualnya di sini $100 per lembarnya. Ya, $100. Di situ yang diakuisisi, maksud saya yang dijual itu 1.000 lembar saham. Jadi kasnya $100 dikalikan dengan 1.000 lembar yang kita jual. Nah, sahamnya dikredit yaitu saham Trisuri. Kenapa? Tadi kan kita mengakuisisi saham. Nah, sekarang kita jual, berarti saham Trisuri sebesar 80.000. 80.000 itu berasal dari tadi saat mengakuisisi harga per lembarnya kan $80. Nah, kita dari 4.000 itu kita jual lagi, jual dengan harga 100, maka kasnya 100.000, saham Trisurinya 80 atau dicatat sebesar nilai nominal dari saham Trisuri itu, atau 1.000 dikalikan dengan 80 atau 80.000. Nah, selisihnya karena dulu saat mengakuisisi harganya 80 per dolar dan sudah diakuisisi kemudian dijual lagi dengan harga 100 per saham, berarti ada premi saham. Nah, di sini harus diperjelas saham apa? Saham Trisuri. Premium saham Trisuri sebesar 20.000 atau sebesar selisih dari kas yang diterima dengan nilai nominal saham. Kemudian ini kasus yang kedua, penjualan saham Trisuri di bawah biaya perolehan. Di bawah biaya perolehan. Tadi untuk memperoleh saham Trisuri biaya perolehannya kan $80 per lembar. Nah, ini kita sudah diakuisisi tadi sahamnya menjadi saham Trisuri dengan harga 80 per dolar. Dari itu kita jual dengan harga $70 per lembar. Yang dijual di sini 800 lembar. Berarti kas yang kita terima 800 dikalikan dengan 70 atau sebesar 56.000. Kemudian premium saham Trisuri ini kita debitkan. Kenapa kita debitkan? Karena ini istilahnya rugi ya, jadi premiumnya kita debitkan atau kita hilangkan sebagian. Nah, saham Trisurinya di sini
Dicatat, ingat bahwa saham selalu sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya berapa? Tadi 80 per lembar. Karena di sini dijual 800 lembar. Jadi 800 lembar dikalikan $80. Jadi nilai nominal saat mengakuisisi awal saham. Nah, ada selisih 56 dan 64 yang kita debitkan atau kita tuliskan sebagai premium saham-saham Trisuri. Ini di debit. Kemudian akuntansi saham preferen. Ini sudah saya sampaikan tadi, pemegang saham preferen memiliki prioritas dalam hal distribusi laba dan pembagian aset jika perusahaan dilikuidasi. Ini contohnya, ini sama seperti saham biasa. Kita lihat, PT Stein menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai pari sebesar $10 seharga $12 per saham. Maka ayat jurnalnya kas sebesar 120. Kita menerbitkan saham 10.000 lembar dengan harga 12 per dolar. Maksud saya 12 per saham. $12 per saham yang kita terbitkan 10.000 lembar. Berarti kas yang kita peroleh dari $12 dikalikan 10.000 lembar atau sebesar 120. Kemudian kreditnya modal saham preferen. Sebesar, ingat, saham selalu dicatat sebesar nilai nominal, yaitu 10.000 lembar dikalikan dengan nilai nominalnya atau nilai parinya sebesar $10 atau 100.000. Selisihnya kita sebut sebagai premi. Kenapa premi? Ini nilai, maksud saya harga jualnya lebih tinggi daripada nilai nominal. Artinya ada premi saham-saham preferen sebesar $20.000.